Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa kelas 7, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Semangat semuanya dengan seksama. Siswa kelas 7 semua hebat. Hebat. Baik, anak-anakku sekalian, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik, sebelum belajar, baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Siap belajar anak-anakku sekalian? Siap. Anak-anakku sekalian, sebelum belajar Bapak ada sebuah lagu tentang kitab-kitab yang wajib kita ketahui. Mari bersama-sama kita bernyanyi. Allah ada 4 macam, Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Beri aplaus tepuk tangan untuk anak-anak kelas 7. Baik anak-anak kelas 7, hari ini kita akan belajar tentang pengertian iman dan kitab Allah. Kitab yang wajib kita ketahui ada 4. Pertama kitab Zabur, Kitab kepada Nabi Daud, Yang kedua kitab Taurat, kepada Nabi Musa, Tiga kitab Injil, kepada Nabi Isa, 4 kitab Al-Quran. diturunkan kepada Nabi. Anak-anakku sekalian, kitab Zabur itu diturunkan di daerah Kanaan. Di mana Kanaan itu di daerah Timur Tengah, anak-anakku. Sedangkan kitab Taurat itu diturunkan di daerah Mesir, yang mana Mesir itu tempatnya mumi dan sphinx. Apa sphinx? Sphinx itu adalah patung raksasa, wajahnya manusia tapi badannya sih. Apa piramida? Piramida itu adalah sebuah bangunan yang super mewah, super tinggi. Isinya itu adalah kekaisaran dunia. Jadi ada mayat di dalamnya. Piramida itu hanya dari Mesir. Sebutkan sungai tempat di mana Fir'aun ditenggelamkan. Sungai apa? Sungai Nil. Itu di mana? Di Mesir. Lalu Al-Quran diturunkan di kota Makkah pada tanggal 17 dan ketika tanggal 17 disebutkan dengan istilah nuzulul Quran. Baik anak-anak sekalian, apa sih Pak dalilnya kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Mari kita membaca surah bersama-sama Al-Baqarah ayat 285. Mari baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa
Surah apa? Surah Al-Baqarah. Surah keberapa dalam Al-Quran? Kedua. Yang pertama surah Al-Fatihah. Ingat anak-anak sekalian, surah Al-Baqarah ayat 285 itu dalil tentang harus kita wajib iman kepada Al-Quran. Lalu putri bertanya, Pak, bagaimana cara kita mengimani kitab-kitab Allah? Yang pertama, tolong dibaca Asril. Yang A. Yang A paling bawah. Jadi sebelum Al-Quran ada berapa kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabinya? Ada. Yang pertama kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Baik, yang kedua Zainul. Di bawahnya Zainul. Lihat anak-anak. Arfan bertanya, Putri bertanya, Aiman bertanya, Man, katanya kitab-kitab surah Al-Quran itu dirubah ya? Iya, memang dirubah oleh segelintir orang. Jadi kitab hari ini kitab Zabur, Taurat, sama Zabur, Taurat, Injil itu semuanya dirubah oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Dirubah anak-anak sekalian. Al-Quran tidak bisa dirubah. Man, apakah dia bertanya? Man, katanya ada orang yang akan merubah Al-Quran. Ada, namanya Musailamah al-Kadzdzab. Dia ingin merubah Al-Quran, tapi ternyata sedikit pun dia tidak bisa membuat satu pun ayat sesuai yang seperti Al-Quran, tidak bisa. Ini memang kalam ilahi dijaga. Orang yang hack saja tidak boleh menyenangkan. Karena dia tidak punya wudhu. Kalau wudhunya 2 kali, tentunya 1 kali, tapi tetap tidak boleh menyentuh Al-Quran. Bagaimana kalau ada Al-Quran di bawah? Wajib kita sama. Kita cium. Itu termasuk cara menggunakan Al-Quran. Putri dibaca yang sebelumnya. Meyakini bahwa isi kitab-kitab itu benar pada masa diturunkannya. Kitab itu sudah pasti benar ketika diturunkannya kepada nabi-nabi terdahulu. Nah, apakah mereka meyakini? Ya, bagi yang meyakini. Bagi yang tidak meyakini, bahkan mereka inginkan pada nabinya. Nabi Soleh itu karena difitnah anak-anak sekalian sama umatnya sendiri, maka Allah timpakan bencana yang sangat besar. Nabi Lut dimaki dengan ras jin yang pertama daripada masa Nabi Lut, maka Allah timpakan gempa yang sangat besar. Akhirnya apa? Kami semuanya banyak anak-anak. Jadi sama jenis itu ada juga ada umatnya Nabi Lut. Nabi Lut tahu nggak bahwa atau kapan Nabi Lut sampai hari ini itu belum ditemukan di mana tempatnya Batra itu. Tapi ada anak-anak sekalian. Batra itu apa? Kapalnya sangat besar. Semua umat Nabi Lut naik kecuali satu anaknya yang bernama Kan'an. Dia membangkang kepada ayahnya dari Lut dan berkata, aku pakai sama ketika aku menaiki bukit. Tapi ternyata Allah melenyapkan dengan banjir yang sangat besar, melebihi banjir tsunami yang akan besar. Selain itu, akhir waktu kita ya dapat dunia kita meskipun jawabnya mengenai Al-Quran. Hasil yang kita Al-Quran itu juga dibaca ya. Itu anak-anak sekalian tidak boleh. Kalau kita tidak yakin, kalau Anda tidak yakin, maka perlu dipertanyakan. Pertanyakan imannya anak-anak. Tapi kalau Anda yakin, itu pasti Al-Quran Allah. Kita akan selamat anak-anak. Dahulu banyak orang Sayyidina Umar itu masuk Islam hanya mendengar Tuhan ayat Al-Quran dari adik-adik. Maka Sayyidina Umar mencintai kalam itu dan hanya belajar Islam.
gara-gara membaca bab surya. Kalau orang yang membaca pahalanya sangat-sangat luar biasa. Selanjutnya, seperti sholat mempelajari, memahami dan menghayati isinya Mahkamah. Selanjutnya hasan. Jadi yang dipelajari anak-anak sekalian, kita amalkan sehari-hari. Apa contohnya? Banyak amalan-amalan di Al-Quran itu yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sendiri. Lalu yang terakhir, hikmah beriman kepada kita Allah anak-anak sekalian. Putri silakan dibaca yang pertama. Putri. Nah, lalu selanjutnya. Bagus, terima kasih Putri. Itu anak-anakku sekalian, kita memberikan petunjuk kepada manusia. Jadi Corbuzier, seorang sulap yang bisa memberikan sebuah isi yang biasa. Itu dari Corbuzier anak-anak. Jika mendengarkan baca Al-Quran, maka ia tergantung padanya dan mendapatkan hidayah, akhirnya masuk Islam. Itu yang ada di hati itu mendengar Al-Quran luar biasa. Dia memeluk agama Islam hanya mendengar langsung ayat saja. Yang kedua, kaula saya. Menghindari perselisihan. Adanya kita dapat menghindari perselisihan dalam penentuan kebenaran. Jika ada orang yang berselisih anak-anakku sekalian, maka petunjuknya itu diambil dalam Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad mengatakan Hajar Aswad, batu yang hitam yang dari surga yang ada di sebelah sudut Ka'bah, itu anak-anakku sekalian. Itu ketika masuk Al dan Hajar, yang satunya mengatakan, "Hei, itu hak saya." Yang satunya mengatakan, "Hei, itu hak saya." Nabi Muhammad menghamparkan sejadahnya dan surbannya, maka semua suku satu berhasil memegang di antara sudut. Ini kan surban. Jadi suku A di sini memegang begini, suku B, suku C, dan golongan suku. Hajar Aswad di tengah. Jadi semua diangkat bersama-sama dan mereka empat golongan itu tidak berselisih anak-anak. Itu hebatnya Nabi Muhammad. Dikatakan, "Man, Pak, kenapa Hajar Aswad itu kok warna hitam?" Ada dua versi. Hajar Aswad itu yang pertama hitam karena banyaknya dosa umat di bumi. Yang kedua, ada yang mengatakan ia pernah diambil oleh sekelompok orang yang sangat jahat. Hajar Aswad itu pernah diambil, pernah dicuri. Lalu akibat dari itu maka berubah menjadi hitam. Awalnya batu yang berwarna. Selanjutnya yang terakhir, tanda mujizat Allah. Ingat anak-anak Nabi bertanya kan, "Pak, apakah boleh kita merendahkan preman, merendahkan pemabuk, merendahkan orang yang berzina? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh atau tidak merendahkan mereka? Boleh. Boleh atau tidak merendahkan mereka? Tidak boleh. Kenapa, Pak? Bisa saja mereka itu tahu bukan anak-anak. Ada seorang wanita pemabuk berzina,
yang setiap harinya mabuk dan berzina. Suatu ketika dia melihat seekor anjing yang sedang berhalusan di dekat sumur yang begitu dalam. Maka wanita tersebut melihat ke dalam sumur. Akan mungkin anjing masuk ke dalam sumur tersebut. Maka wanita tersebut melepaskan sepatu kakinya lalu masuk ke dalam sumur melewati tangga. Akhirnya ia ambil air dalam butalnya dan berikan pada anjing tersebut. Apa yang terjadi? Allah mengampuni semua dosa-dosa wanita tersebut. Wow, subhanallah. Baik anak-anakku sekalian, itulah pelajaran kita tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum selesai Bapak ada beberapa pertanyaan dijawab harus dengan benar. Jika benar tidak, jika benar luar biasa. Jika tidak pun tidak akan kita beri sama-sama. Dan itu jangan lupa ya, ada yang benar. Baik, yang pertama sesuai dengan urutan. Nantinya tadi. Nanti ada berapa kitab yang wajib kita ketahui? 4, 3, 2, 1. Oke, ada 4. Beri tepuk tangan untuk Nabi. Selanjutnya, siapa di selanjutnya? Azril. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Daud. Kitab Taurat kepada Nabi 5, 4, 3, 2, 1. Ya betul. Tangan sekalian. Selanjutnya, dalil iman kepada kitab Allah itu terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 265. Ya, tadi 285. Nah sekali. Selanjutnya yang perempuan siapa tadi? Zara sama Mero. Zara dulu. Kitab yang diturunkan kepada umat Islam bernama apa? Kitab yang diturunkan kepada umat Islam anak-anakku sekalian. Ya, benar. Kita tahu Quran. Dan yang terakhir. Nah, kitab Zabur diturunkan di daerah Madinah, Mekah, Kan'an, sama Mesir, Humairah. Yuk. Diturunkan di mana? Ya, betul sekali di daerah Kan'an. Skornya 5-1-26. Baik anak-anak sekalian, sampai di sini apa yang Bapak sampaikan tidak ada pertanyaan. Ya, kita sudah paham semuanya. Mari sebelum menutup kita baca berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wastawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.